wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini Jumat 22 Agustus tahun 2022 kita masih diberikan nikmat umur, nikmat rezeki, nikmat sehat. Lagi terima kasih atas kedatangannya yang kami tunggu Bapak Profesor Pak Henry dan kawan-kawan yang kami hormati, khususnya pemerintah desa Nangkribu, lembaga NGO FPBN Maseko dan tim kawan-kawan serta tamu undangan yang telah bersedia hadir dari Pasar Mang Raya kayak Repuk dan Anu. Lebih nyamannya kalau ditipai adalah kami itu dia akrab sedikit. Yang kami hormati Punggawa Desa Nangkribu Pak Daliden, Ketua Lembaga Adat Pasak Kebebu Pak Pati Amran, undangan dari STN 7 Kebebu Ibu Kepala Sekolah Bu Sana dan kawan-kawan dari tim Pasak Tanjung Pau. Itu tadi ada bakal Cak Kades katanya. Cindong, selamat datang. Kawan dari SMP Negeri 8 Pak Haji Sugeng selaku kepala sekolah dan kawan Bang Hendra Mulyadi, Bang Goe. Tim Pasak dari Sebaju yang diwakili oleh Ketua Hari Pak Sabudin dan Pak Kadusnya Bang Yayat. Terima kasih telah hadir. Dari Pasak Semadi Lengkung ada Bang Kodal atau lebih Pamerian lah namanya. Kalau disebut nama asli banyak ada kenal. Dengan kawan-kawan Bang tadi di belakang ada NGO juga dari OEF yang sudah ada asing lagi, cuma ada asing kawannya Bang Adung kita dari Nusa Pandau yang kami banggakan sudah bersedia hadir. Terima kasih. Mudah-mudahan kedatangan dan jejak langkah kaki Ustaz Juan menjadikan amal ibadah baik dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, seminar budaya Katap Kebahan, temanya merawat jejak leluhur menganyam masa depan. Dalam susunan acara hari ini, yang pertama doa, yang kedua sambutan dari NGO FPBN Malawi, yang ketiga langsung ke pembukaan yaitu pemerintah desa selaku sekdes ataupun nampaknya arahnya udah mulai ke arah Pak Kades lah ini. Kalau Pantau Kekuyu udah cabi sedikit. Materi disampaikan mungkin nanti bahwa moderatornya Pak MD sekaligus sebagai narasumber kita pada hari ini yaitu Prof. Jai, beliau dari IAIN Pontianak. Mudah-mudahan hari ini kita sesi yang berdiskusi nanti khususnya ruang lingkup seminar budaya Katap Kebahan ini, mudah-mudahan dari tokoh-tokoh yang hadir pada hari ini menghasilkan nilai-nilai tujuan untuk arah Katap Kebahan ke depannya. Baik, acara selanjutnya khusus doa ini tadi sudah sepakat kawan-kawan dari Pemjaya dan Industri memohon Pak Haji Sugeng sebagai pemimpin doa pada kita hari ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah Bapak-bapak hadirin yang saya hormati. Sebelum memulai acara kita, mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan kemudahan untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bantulah dan bimbinglah kami
untuk senantiasa menjalankan tugas kami di muka bumi ini, ya Allah. Ya Allah, pada hari ini kami akan mengadakan seminar mengenai budaya kata kebahan. Jadikanlah seminar kami hari ini mendapatkan hasil terbaik untuk merawat dan melestarikan budaya kata kebahan di daerah kami. Ya Allah, jadikanlah budaya kami budaya yang baik, budaya yang senantiasa membawa masyarakatnya kepada kemuliaan dan ketinggian martabat, serta budi luhur dan juga keberhasilan yang maksimal. Ya Allah, padamulah kami mohon pertolongan dan kabulkanlah doa permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas doanya oleh Pak Haji Suhaib yang telah bersedia. Cara selanjutnya sambutan dari NGO FPPN Kabupaten Melawi yang diwakili oleh Mas Eko, karena Pak Ketuanya, Presidennya berhalangan lagi kegiatan juga, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pemerintah desa Nangakebebo, hari ini dihadiri LT pasien Kades. Kemudian yang kami hormati Ketua UNKK Yusti, dan yang kami hormati Prof. Jinudin dan rombongan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam seminar budaya kata kebahan hari ini. Ya, tamu undangan yang hadir hari ini baik dari pasar, dari desa-desa, sekolah, dan juga mungkin perwakilan-perwakilan dari penggawa-penggawa adat dari berbagai desa. Terima kasih sudah meluangkan waktu juga hadir dalam kegiatan hari ini. Saya mewakili Ketua Forum Pemohon Kelanjutan Melawi, Bang Firman, yang hari ini berhalangan hadir karena menjalankan tugas negara ya. Jadi sebagai ASN dan sebagai kepala rumah tangga dan promotif. Jadi ada dua tugas negara yang dia harus jalankan, tapi insya Allah dia hadir di hari ini walaupun datangnya agak terlambat. Kemudian juga kita juga berterima kasih kepada semua undangan yang hadir dan harapannya nanti bisa memberikan masukan juga ya dalam proses seminar dan diskusi nanti. Karena memang harapan dari festival dari seminar budaya ini yang menjadi bagian dari festival budaya kata kebahan adalah kita berupaya mendorong bagaimana budaya kata kebahan itu jadi eksis di landscape kata kebahan. FPBM memang dalam beberapa tahun terakhir ini memfokuskan beberapa kegiatannya di landscape kata kebahan, khususnya di desa Bebu dan desa Simari Lengkong. Jadi ada beberapa program kami yang terkait dengan penguatan ya kapasitas dan tata kelola di landscape kata kebahan ini. Yang pertama diantaranya mendorong pengakuan masyarakat hukum adat di Pasar Kebebu dan Pasar Kirapati. Alhamdulillah untuk Pasar Kebebu sendiri SK pengakuan MHA dari pemerintah daerah Kabupaten Melawi sudah diberikan dan secara resmi kemarin oleh pemerintah langsung kepada Bupati. Dan menyusul proses berikutnya adalah untuk pengakuan Pasar Kirapati yang insya Allah juga sudah berproses di Pemda. Nah, berikutnya juga kita selama ini berkolaborasi dengan teman-teman pasar ya, Bebu, Sumaju untuk pendampingan, kemudian penguatan tata kelola, kemudian juga mengidentifikasi sebenarnya kebahan lain yang punya potensi untuk kita dampingi ke depannya. Artinya nanti tidak hanya sebatas mungkin di Bebu, di Sumaju atau di Semedi Lengkong, tapi justru bagaimana nanti kita mengembangkan potensi pasar-pasarnya, penguatan tata kelola pasar, termasuk di kembanggaannya gitu ya, sehingga nanti program-program itu bisa muncul dari pasar-pasarnya sendiri. Dan yang paling penting itu sebenarnya identitas
kata kebahannya ini semakin kuat, semakin muncul. Nah, kenapa kita bangun misalnya festival, kita jalankan festival tadi ini, kita dorong bersama dengan teman-teman di Ikatan Warga Kata Kebahan, di antaranya salah satunya itulah aktivitas. Nah, itulah bagian penting dari gitu. Dan kita harus mengakui memang banyak budaya tradisi Kata Kebahan yang mungkin sedikit merupakan, akan banyak generasi muda yang mulai ya kurang tahu gitu tentang apa-apa saja sih sebenarnya budaya-budaya Kata Kebahan itu sendiri gitu. Nah, kita berharap ini kan diwariskan dari generasi ke generasi, dari generasi tua, mungkin soal berjeki, pantun, budaya-budaya lainnya itu tetap ada di dalamnya. Nah, itu penting. Jadi nanti budaya ini kita harapkan jadi pemantik kita bersama. Kan bagaimana kita mengembangkan, kemudian terus mempertahankan eksistensi budaya-budaya yang ada di Kata ini, kemudian juga bagaimana terkait dengan upaya kita membangun area konservasi di kawasan terpenting di masing-masing kampung yang ada di Kata Kebahan seperti karya perhutanian. Mungkin itu saja ya, karena waktu hari Jumat ini agak pendek ya, kita harus cepat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada NGO FPBN yang telah memfasilitasi kegiatan seminar budaya Kata Kebahan ini. Mudah-mudahan kolaborasi Pemdes, masyarakat, dan khususnya lembaga adat Pasak Kribu tetap terjalin. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Desa Pemerintahan Desa Kribu kepada Bang Siodi. Waktu dan tempat dipersilakan. Sekaligus membuka acara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke hutan mencari emas, bangga malam berangkat pagi. Menjawab soalan kurang semangat, jadi saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang menjawab dalam panjang umur rezeki, dijauhkan dari neraka yang mudah-mudahan kedepannya semakin baik. Yang kami hormati Bapak Profesor Zainuddin beserta rombongan, yang kami hormati dari NPB Kabupaten Malawi, yang kami hormati Ikatan Warga Kata Kebahan, dan yang kami banggakan seluruh para tamu undangan yang hadir pagi hari ini. Pertama-tama tentunya kita bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua bersalawat kepada Nabi dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentunya ini sungguh enak maka puasa dibeli dari mata. Sungguh kami merasa bahagia dapat berjumpa dengan saudara semua. Jadi pada hari ini kami merasa bahagia, merasa senang karena acara pada hari ini kita bisa dilaksanakan dengan menghadirkan Bapak Profesor Zainuddin beserta rombongan. Tentunya dalam hal ini kami dari pemerintahan desa mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh panitia, penyelenggara, dan pemerintah pada hari ini bisa hadir, bisa melaksanakan kegiatan ini, dan kami tentunya kita semua berharap acara ini dapat berlanjut untuk ke depan. Bukan hanya di desa yang dulu, mudah-mudahan acara ini apa yang dikatakan oleh dari Ketua FPB tadi mungkin bisa diganti di desa-desa lain. Saja di desa Bangkalan, bisa di desa Tengah, juga bisa jadi di desa Makmenko. Mudah-mudahan acara seperti ini kedepannya kita lebih semangat untuk melaksanakannya. Yang kedua, tentunya dalam hal ini kami tentunya sebagai tuan rumah mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya tentu dalam melaksanakan kegiatan ini banyak kekurangan yang kami
sediakan tentunya sebagai tuan kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Jadi apa yang saya sampaikan, sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh panitia penyelenggara yang telah melaksanakan acara ini. Mudah-mudahan acara ini kedepannya makin sukses dan makin jaya. Sebelum berasal dari bulu, jika dianyam jadi tampian. Kami menyuruh jadi 10 hilaf dan salah mohon dimaafkan. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala, maka seminar budaya Katap Kebahan dengan tema merawat jejak leluhur menganyam masa depan pada hari ini Jumat tanggal 22 Agustus saya nyatakan dibuka. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemerintahan desa selaku Pak Kades Bang Sioni telah membuka seminar budaya Katap Kebahan. Mudah-mudahan acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Baik, acara selanjutnya yaitu kegiatan nanti dipandu oleh pemantik kita Bapak Musli selaku tokoh masyarakat. Mudah-mudahan sesi diskusi ini menghasilkan baik dari pasak yang telah hadir hari ini. Tujuan seminar ini menghasilkan salah satu kesepakatan apa-apa hal yang mungkin berkembang untuk generasi masa depan. Harapan kami selaku panitia yang paling mendalam di hati kami, mudah-mudahan paling tidak penyebaran narasi konteksnya budaya Katap Kebahan ini sedikit dan perlahan-lahan melekat di generasi pemuda-pemudi Katap Kebahan khususnya di Kabupaten Ngawi. Baik, langsung saja kita niti waktu dan tempat dipersilakan kepada Bapak Musli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Kepala Desa atau yang mewakili tentunya diwakili oleh Pak Syoti, BBM Kabupaten Balawi yang hadir di tengah-tengah kita, utusan dari WWF Indonesia, Prof. Zainuddin dan rombongan Pak Penggawa dan Ledatim. Para peserta sekalian, pertama-tama tentu sebelum memulai ini saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada keluarga besar kita yang bisa hadir di tengah-tengah kita dalam upaya bagaimana kita merawat jejak leluhur kita, kemudian kita menganyam masa depan. Kegiatan ini sudah berjalan 2 hari dan ini adalah hari yang ketiga. Dan malam nanti memang kita rencanakan kita menampilkan band tradisional. Jadi band tradisional itu nanti bergamus dan saya ingin semua masyarakat kita nanti dia bercepet bersama-sama, bercepet massal. Nanti setelah acara penutupan kita akan melakukan cepet massal. Jadi semua yang nonton nanti kita ajak. Paling tidak ada ikut itu jadi. Berkenaan dengan seminar kita hari ini, saya saja sebagai pemantik pemula saja bahwa sesungguhnya saya ingin ceritakan sedikit sejarah bahwa Katap Kebahan ini dulunya awal pembentukannya salah satu saksi ini adalah Pak Dini Yatim. Beliau adalah sekarang ini dengan posisi beliau penggawa dan beliau adalah bagian daripada pendiri utama Ikatan Warga Katap Kebahan dan saat itu ketuanya adalah Pak Haji Said Yakub ya. Kemudian pasca Pak Haji Said Yakub ya ini memang kita selalu bergerak namun gaungnya memang belum begitu besar sehingga terkesan dari 80 kampung itu jadi seakan-akan hanya kelaki, Tanjung Pau segala macam itu saja. Padahal awalnya dulu itu sampai ke Nusa Pandau itu juga masuk dalam landscape Katap Kebahan dan menjadi bagian daripada Katap Kebahan. Bahkan ke Sintang itu masuk Batu Lalau, kemudian Trenggung, Paning,
Itu sampai ke sana. Luas sebenarnya Kabupaten Waktu 82 kampung saat itu. Nah, tapi hari ini kita ingin membangkitkan semangat itu. Nah, semangat itu kita bangkitkan karena memang lama tidur nih. Terutama kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan entitas kita. Dan hari ini Prof, anak-anak kita ini yang berpartisipasi di dalam festival ini mungkin ada yang baru pertama kali melihat campaign Anyam Tali, dan itu malam kemarin ditampilkan oleh Pasak Tanjung Pau. Malam tadi saya sendiri umur hampir 50 ini baru juga melihat yang namanya apa namanya? Wal. Nah, jadi alat untuk membuat tali, menganyam tali. Jadi ada pabrik tali dan itu memang kualitasnya luar biasa sekali. Dan saya baru pertama ada, maka saya minta ke Pak Pati, ini tampilkan malam nanti, direkam. Sudah malam tadi Bro. Tapi nanti Bro bisa nonton rekamannya. Nah, itu. Jadi ternyata budaya-budaya itu banyak sekali di tempat kita. Hanya kita ini masih belum melihat itu. Nah, kemudian yang mungkin harus kita diskusikan lagi, tadi saya mulai dari malam kemarin, tadi pagi juga saya sampaikan dengan Prof. Saya melihat di postingan Facebook ini, saya melihat ada soundtrack yang berbeda. Nah, tapi saya pikir itu pekerjaan kita. Soundtracknya ada yang lagu Melayu, ada yang lagu bernuansa Dayak. Artinya peluangnya ada di situ. Apa peluangnya? Nah, kita ciptakanlah lagu yang memang bahasa kata kebahan. Itu salah satu peluangnya. Nah, berkenaan dengan klaim-klaim itu nanti ada kajian dari Prof dan kawan-kawan yang berkenaan itu. Ini sebagai pemantik saja. Nah, kemudian Prof, kegiatan ini satu kegiatan yang tidak bisa kami laksanakan yaitu nyoba. Nyoba itu mencari ikan dengan gaya tradisional. Jadi sungai, kemudian dipasang kayu dengan ukuran tertentu, kemudian dipasang perangkap di situ. Nah, kemudian saya dapat ilmu dari Pak almarhum Pak Saleh. Jadi kata beliau, mengapa ikan baung itu sudah jarang masuk ke Sungai Kewebu? Karena sudah tidak ada yang memanggilnya. Bilang gimana caranya memanggil? Ternyata menurut beliau, ilmu beliau itu, soba ini karena dia membendung air, maka air ini akan terjun deras. Jadi percikan air itu, riak-riak air itu, itulah yang memanggil ikan untuk datang. Ya, maka suara air itu menurut beliau itu berdasarkan derasnya air. Derasnya air itu berdasarkan bulannya, karena bulan itu menentukan hujan. Maka jatuhnya air itu dia akan memanggil jenis ikannya. Maka tidak heran katanya ikan yang datang ke Sungai Kewebu itu kalau bulan 6, bulan 7 itu ikan baung. Nah, kemudian kalau ada ikan pengadak dan segala macam, ternyata jatuhnya air di soba itu, ya suara nadanya itu kedengaran oleh ikan. Nah, ini ilmu yang saya dapatkan dari beliau. Jadi ternyata nyoba ini sangat penting sekali dan untuk merawat sungai. Karena hari ini Sungai Kewebu itu sudah datar, Bro, karena dia sudah terisi oleh pasir, endapan pasir. Nah, dia memang alami dia pasir itu. Coba dulu karena dia dibuat soba, dia akhirnya terbentuk cekungan-cekungan itu. Jadi sekarang memang tolok-tolok itu sudah terisi pasir. Nah, jadi sebenarnya goal kami salah satunya itu. Tapi karena memang kondisi airnya naik, jadi itu tidak bisa dilaksanakan. Padahal persiapan panitia ini sampai ke kayu-kayunya sudah tinggal nanti. Tapi nanti kita minta dengan Pak Eko dan kawan-kawan itu akan kita laksanakan. Tidak di jadwal, tapi jadwalnya nunggu air surut. Sesuai dengan alam. Jadi kayaknya memang agak boleh terlalu banyak menentang alam. Jadi mungkin itu sebagai pemantik. Jadi harapan kita dengan festival budaya ini ada semangat baru bagi kita kata Tuhan. Dan hari ini seminar ini salah satu menguatkan kembali bagaimana jati diri kita ke Tuhan dengan pesan tidaklah dalam artian kita melebihi orang lain dan tidaklah kehadiran kita
mengurangi keberadaan orang lain. Nah, jadi artinya kita ingin sama-sama ada, ingin sama dilihat, dan ingin sama-sama dinilai. Kemudian untuk khusus kita warga Katam Kebahan, maka kalau saya bilang Katam Kebahan, jawabannya tota agai nada putus. Katam Kebahan. Nah, ini filosofi kita, Pak. Tota agai nada. Jadi agai itu tidak pernah tutup. Baik, ini sebagai pemantik. Jadi terima kasih atas kehadiran. Mari kita sama-sama mendengarkan materi seminar yang akan disampaikan oleh Profesor Jai. Jadi silakan, Prof. Baik, terima kasih. Namun sebelumnya saya mengundang memang Ketua Haji Lidin ada di depan di sini. Nah, saya mau dengar. Tadi ternyata saya tanya Pak Ketua IWKK, ada pantunnya di sini. Saya yakin ini kalau Ketua Haji ini pasti akhir ya. Belum pernah dengar kan pantun setua kan? Nah, silakan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Kapal baru, jaragan pun baru sekali masuk Melaka. Keduaan bau kami itu pun bau sekali berpandang mata. Kalau ada jarum kupat, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada acaranya yang susah, jangan dibawa ke Menawati. Kasih, hanya tidak cukup buat ada panjang-panjang, tidak keluar, bukan banyak-banyak. Oh, dah ada salah orang kena belak suahli. Jadi saya maaf Pak Ananda, saya berbagai bahasa Ketabahan dan bahasa Ketabahan ini banyak yang losi, Pak. Seperti Mas kira panggilan Pak. Kalau itu udah bapak, ayah, ibu, mami, papi. Pasal amal dengan umat losi, tapi tidak kalah karena itulah masa ada pada orangnya, orang ada pada masanya. Jadi itulah orang pada masanya. Karena ada meren, itu sangat sedih saya pikir. Juga ada panggilan kalau orang laki Tanjung Pauh ke Bebu ini tidak ada bilang Tanjung Pauh itu Tanjung Pauh. Bahasa aslinya Kebahan Tanjung Pauh. Kebebu ini tidak ada kebebu, bubu katanya. Coba tanya, itu bahasa asli Kebahannya. Tanjung Pauh itu Tanjung Pauh Pak. Tanjung Pauh ada hal ujungnya. Nah, tidak ada Tanjung Pauh. Itu udah bahasa modern lah. Cuma kebebu ini juga kebebu itu udah bahasa modern. Bubu, coba tanya, mana kan? Nak bubu, kata. Kalau laki nyebut, saya bubu semua. Itulah yang hilang, banyak lah sekali yang hilang Pak. Mudah-mudahan bisa digali untuk akan datang. Alhamdulillah baik. Beri terus semua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita muliakan bersama yang ada di sini semuanya tadi sudah disebut oleh pembawa acara kita, tidak ada satupun yang kita lewatkan. Alhamdulillah sangat beruntung, sangat berbahagia karena ada hadir di ruangan yang mulia ini. Dan banyak juga teman-teman kita yang tidak berkenan hadir atau tidak sempat hadir hari ini dengan bermacam alasan, mungkin karena tidak sempat, karena memang belum ditakdirkan hari ini di sini. Nah, beradanya kita di sini adalah bagian dari takdir. Nah, oleh karena itu saya mengajak semuanya kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang telah menggerakkan kita untuk hadir bersama-sama di sini. Kita belajar bersama. Nah, saya sebagian besar ini sebenarnya sudah kenal, tapi karena lama tidak jumpa, jadi ya maklum, maaf kalau lupa namanya. Kenal wajah, lupa namanya. Nah itu kalau saya sampai satu-satu ini ada yang lewat, ada lupa namanya satu tanya. Tapi Pak Sugeng saya tanya, namanya Yus, siapa yang lupa? Padahal dari saya juga ini. Alhamdulillah, puji syukur dari Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berada di sini dan kita berterima kasih yang sangat besar kepada FPB ya, Forum Pembangunan Berkelanjutan. Ini Pak Eko yang mewakili di sini dan
dan Bung Firman telah berusaha keras, berupaya, ya, sehingga kita hadir di sini bersama-sama. Kita beri aplaus untuk FPD. Saya juga kemarin FPD dan kawan-kawan termasuk Nayu sudah Pontianak sempat kami berbincang-bincang. Makan malam bersama Pak Choi, Pak Choi mungkin belum kesempatan hadir hari ini. Kita berbincang-bincang. Salah satunya adalah melaksanakan program yang dilaksanakan yang diinisiasi oleh FPD. Dan nanti hasilnya pasti akan menjadi kebanggaan untuk kita semuanya, khusus adalah warga Kota Bahar. Teman-teman semuanya, saya tidak akan panjang. Tapi tadi saya ingin lanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Eko, kemudian Pak Kades, Pak RT, ya, dan Ayus, sama Pak Adi. Banyak hal tadi yang disampaikan. Namun respon saya yang pertama adalah bahwa seminar ini adalah wujud dari apa yang dibisahkan oleh semua yang dibicarakan. Jadi yang dibisahkan adalah bagaimana mengancam masa depan. Nah, ini saya yakin bahasanya dari Ayus, Wahyu kata, mengancam masa depan. Jadi mengancam masa depan dengan apa? Dengan merawat warisan masa lalu. Ini orang sejarah. Jadi kalau belajar dari prodi sejarah itu seperti hadis Nabi. Hadis Nabi itu kita harus lebih baik dari hari ini. Jadi, kemudian jangan rugi. Karena kalau kita besok itu lebih jelek dari hari ini, maka kita jadi orang yang rugi. Nah, jadi ada 3 fase. Ada yang lama, ada yang sekarang, dan ada yang akan datang. Yang akan datang kita tak pernah tahu. Waktu kita tak pernah tahu. Waktu itu menjadi misteri. Tetapi waktu itu kita set, kita tentukan hari ini. Jadi hari ini kita sekarang yang duduk di sini, ini menentukan masa depan. Ya masa sekarang ini sudah ditentukan oleh yang lalu. Tadi cerita dari Nayus bahwa baru ketemu yang namanya puak. Kenapa? Karena orang yang lama menentukan. Mereka membuat satu teknologi pengetahuan, membuat tali. Baru didengar ceritanya, tetapi hari ini ada. Itu adalah hasil dari masa lalu. Kita nikmati hari ini. Nah, apa yang kita bisa lakukan untuk masa depan? Maka kita berikan hari ini. Hari ini adalah bagian dari mengancam masa depan. Nah, jadi kita kalau dalam agama juga ada 3. Nah, hari yang lalu, hari ini kan. Nah, oleh karena itu juga saya dari Pontianak membawa teman yang sedang merekam ini namanya Bibi Supriyanto dari Nasai. Nah, ini alumni UGM. Ketika saya di UGM, kita saya sama. Kemudian yang di depannya lagi yang pakai sumpok, baju hijau, Wisnu, ini Ahmad Fauzi Kulidi. Ini alumni EN. Magister pendidikan sama juga semuanya lah ya. Bulan sudah kan uji. Berarti 2 ujian. Masuknya nanti selesainya udah masuknya begini. Oke. Ini alumni Islam. Saya perlu infokan sekarang ya Pontianak sudah punya istiqah. Harus selesai melakukan rekrutmen mahasiswa baru. Dapat 18 orang. Ada 2 anggota dewan provinsi, ada guru, ada dosen. Nah, kita sudah mulai ke Jadi nanti tidak perlu ke jauh-jauh. Sudah cukup di Pontianak. Dengan prodi doktor studi Islam. Nah, jadi mau ekonomi Islam, hukum Islam, atau prodi Islam, macam-macam bisa. Ini sama saya. Apa yang bisa tahun ini, tahun depan, dan seterusnya. Kemudian saya juga membawa orang yang ternyata punya kerabat dengan kata perubahan. Bahkan saya itu boleh berdiri Pak Didi Damadi, Magister Literature dari Universitas Kebangsaan Malaysia. Nah, ini namanya Pak Didi Damadi. Ini paman dari Pak Jamal, Kades Kalimantan Tengah, Pak Brother, kan? Jadi ternyata
kalau udah pamannya berarti ada lokasi. Ya. Nah, kemudian yang selalu saya bawa sini selalu Bang Heri. Nah, itu ada Bang Heri. Kami berlima berangkat dan alhamdulillah sampai di sini. Nah, ini dalam rangka apa? Dalam rangka kita menentukan masa depan. Nah, tadi yang diceritakan oleh Pak Eko sebagai tujuan seminar ini, tujuan kegiatan festival ini, dan Pak Kades yang punya harapan-harapan, Nah Yus yang sudah menceritakan beberapa usaha yang hari ini kita bisa lihat, atau hadirin yang mencontohkan salah satu budaya yang katanya sudah punya ilusi hilang. Ini sebenarnya merujuk kepada satu teori namanya wujud budaya. Jadi manusia itu punya pikiran, punya perasaan, dan punya tindakan. Nah hasil-hasil pikiran, perasaan dan tindakan itu maka lahirlah wujud budaya. Misalnya saya sebutkan ini ada bahasa, ada teknologi, ada religi kepercayaan agama, ada sistem-sistem, ada sistem teknologi, ada organisasi sosial, ada sistem pengetahuan, ada kesenian. Nah semua itu akan muncul kembali dengan cara apa? Dengan cara difestivalkan. Nah, kalau kita mau menggali kebudayaan semuanya, maka sebenarnya ini harus kita lihat. Tetapi dalam satu kegiatan kita juga menyesuaikan kemampuan. Maka tadi dengan alasan alam, ternyata ada satu kegiatan yang untuk ini kita tunda. Kenapa? Karena memang ya ada rencana, tetapi juga ada keputusan. Kita manusia merencanakan. Nah, ya. Oleh karena itu, alam. Jadi kalau dalam sistem kebudayaan masyarakat Indonesia, salah satu yang melahirkan takdir juga alam. Karena kalau saya pergi ke masyarakat adat Dayak Tae, antara TAI dan TAI, nah, itu tidak gitu ya. Itu di Tayak, di sana yang disebut dengan jubata adalah gunung Tiongkana. Mereka punya budaya namanya adat budaya lingkar Tiongkana. Nah, mereka menganggap gunung itu adalah ibu mereka, jubata mereka, karena mereka diberi hidup oleh gunung Tiongkana. Nah itu menjadi center dari pusat budayaan masyarakat adat lain. Kata Tuhan bagaimana? Nah, hari ini saya sangat senang sekali karena salah satu untuk membuat budaya ini menjadi muncul kembali, menjadi terlaksana seperti tema hari ini, mewarisi ya, budaya masa lalu, itu adalah dengan cara membuat festival, membuat tradisi. Kalau mau mencari bibit-bibit olahraga, buatlah namanya championship atau kompetisi. Kalau mencari bibit main tenis yang ada, buatlah namanya tenis. Mau mencari budaya-budaya yang hilang, maka buatlah festival. Hari ini adalah dalam upaya itu, saya senang sekali. Nah, mari kita coba lihat. Nanti saya akan minta semuanya bicara. Siap ya? Nah, kita mau semuanya bicara. Kita ingin mendengar, sharing bersama. Bagaimana pengalaman berkebudayaan di Kata Tuhan? Mana buktinya dari orang Kata Tuhan? Sudah sejauh mana kita pada budaya Kata Tuhan? Melalui apa? Melalui bahasanya. Melalui apa? Melalui organisasi sosial. Nah, organisasi sosial ini sekarang sudah hidup kembali. Ada namanya revitalisasi, ada namanya revitalisasi. Nah, IWKK dari 3 pengurusannya, yang pertama almarhum Kiai Musa Eko, yang kedua Haji Abdikala, yang ketiga Nahyus. Saya mengikuti 2 di Haji Abdikala dengan Nahyus. Saya kurang beruntung tidak sempat bertemu dengan Pak Haji almarhum Sajago, sempat mengunjungi makamnya saja. Nah, saya masih punya SK-nya, SK IWKK yang pertama. Nah, itu kita cari dapatlah dari anaknya di rumah beliau. Nah,
Sebenarnya ada satu plastik atau satu kardus surat menyurat tapi nggak sempat kita buka. Siapa namanya itu? Angkatan. Nah, saya nggak tahu masih ada nggak. Kalau masih ada bisa kita buka. Kenapa? Kita melihat itu tadi ya. Jadi merawat tidak leluhur. Nah, tidak leluhur itu kita telusuri. Kenapa sih? Kenapa? Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghormati para pahlawan. Beliau itu para pahlawan kita. Lahir mereka sekarang kita tidak teruskan. Kabupaten melalui pemekaran itu juga karena asal yang lain. Salah satu yang menjadi bagian dari dinamika lahirnya kita Kakua, proses pemekaran diterima. Nah, karena itu saya nanti ingin mendengar bagaimana pengalaman kita, ikatan kita kepada budaya yang teman. Baik itu melalui organisasi sosial yang sekarang hari ini ada pasak biru, ada pengawasan pasak sebaju, dan seterusnya. Kemudian itu kan masih belum maksimal. Suatu ketika dulu beberapa waktu yang lalu kami berkumpul di suara yang buat. Bahkan salah satu rencana hari itu adalah menggelar rapat musyawarah adat dan apa. Nah, itu saya. Itu apa? Itu dalam rangka merawat jejak leluhur. Kita ini kan karena ada pengaruh dari luar, sistem kemudian berubah. Itu dinamika, tidak ada yang salah. Karena itu proses. Ya, tidak ada yang salah. Proses itu adalah bagian dari takdir ilahi untuk memajukan kita. Kalau tidak ada pengaruh dari luar, kalau tidak ada dinamika, kita tidak akan berkembang. Kita tidak akan berkembang. Tapi karena ada dinamika dari luar, maka lahirlah revitalisasi. Tapi kalau ada keinginan dari dalam tanpa pengaruh dari luar, maka itu namanya revitalisasi. Nah, itu cuma nama saja. Intinya adalah bagaimana kita melanjutkan, menegakkan kembali, menghidupkan kembali apa yang sudah pernah ada tetapi sempat tenggelam. Nah, itu organisasi sosial. Kemudian ada sistem teknologi. Tadi ada bagaimana menanam kopi. Jangan-jangan dulu orang kata Tuhan punya kopi dulu. Dulu orang kata Tuhan punya kentawa. Ada nggak bagaimana orang merawat kentawa? Itu sistem teknologi. Bagaimana membuat jalan? Bagaimana membuat ritual tadi? Itu sistem teknologi. Nah, nanti kita petakan, kita lihat, kemudian itu kita kembangkan lagi. Nah, sebenarnya kita buka. Sebenarnya kalau kita melihat teori ya, ini teorinya orang barat yang bikin. Orang barat yang bikin. Ada teori namanya teori wujud budaya. Jadi kalau Max Weber, ya budaya itu ada dua macam. Ada material dan non material. Yang material itu yang nampak. Nah, misalnya tembuyung rame itu. Nah, itu ada nampak materialnya. Tapi ada yang tidak nampak. Gagasan-gagasannya. Gagasan-gagasannya seperti apa? Bagaimana cara membuat uang tadi? Nah, itu non material. Nah, tapi kita lebih detail untuk coba kita dibuatkan ini. Nanti ada kesenian. Yang itu banyak dulu. Cepin nanti malam akan kita tinggalkan. Itu bagian kecil. Karena itu nanti kita inventarisasi, kita kembangkan. Termasuk apa? Sistem pertanian. Bagaimana dulu menanam pagi? Ada nggak pagi yang berasnya masih waktu dan berbuatkan? Atau tadi pernah punya kita apa nama paginya? Ada mayang. Mayang. Saya masih ketemu mayang ini di Kusima. Nah, jelakan mayang. Saya ketemu berasnya yang saya memberikan di Kusima. Nah, tahun yang lalu saya pergi ke Brunei. Di Brunei ada padi. Sekali. Saya ke pasar Brunei itu di khusus oleh Sultan diberikan ini orang kampung ini diberikan modal oleh Sultan disuruh kembangkan dan itu sampai sekarang tradisi menanam padinya masih setia belum berubah. Sultan Brunei. Kita sekarang alhamdulillah Pak Bupati saya dengan bertanya dari teman-teman dengan itu dari Pak Eko kemarin Pak Bupati Bukuk. Nah kalau tahun depan kita lihat bagaimana yang kata atau jadi yang mengurus ini tadi, baik itu bahasanya
sistem teknologinya, sistem pengetahuannya kita kembalikan. Masih banyak nih. Nah, alhamdulillah ini mungkin kalau kita cek nanti kita cek bersama sudah berapa persen kira-kira apa yang sudah kita miliki zaman dulu dengan yang sekarang sudah kita berdesa. Kita buat lagi sedikit. Ya, kita yang menghitung sama-sama. Nah, kekurangannya yang berapa persen itu nanti akan dilanjutkan. Masih banyak kerjaan. Dalam rangka apa? Dalam rangka mewarisi jejak para leluhur dan mengancam masa depan. Nah, nanti apa yang kita lakukan hari ini itu menjadi warisan masa yang akan datang. Tadi disampaikan oleh Yayus ada transisi. Kalau saya mau sebutnya adalah transformasi identitas. Identitas itu tidak statis, tidak diam. Kata perubahan ini tidak diam. Tapi dengan adanya dinamika hari ini, ada Melayu, ada Dayak, ada ini, ada Senangan. Nah ini sebenarnya dinamika. Jangan-jangan kata perubahan ini sedang membangun identitas baru, transformasi dari identitas lama terus berkembang. Sehingga apa? Sehingga ada aspek-aspek atau unsur-unsur yang baru yang masuk ke dalamnya. Salah satunya adalah unsur digitalisasi. Mana ada kaos kata perubahan yang dulu? Ini adalah kebudayaan material. Mana ada itu? Selain kaos sekretariat itu. Nah, dulu kan ada dulu, tapi bentuknya berbeda. Nah, ini namanya transformasi. Terus bergerak, transformasi itu artinya bergerak, transform, berpindah dari tempat satu tempat ke tempat lain, transform bahasa Inggris. Kita menyerap dari bahasa Inggris, transformasi. Nah, ini ada yang menjadi warisan masa depan, dan ini adalah kebudayaan kita hari ini. Nah, hari ini kita membuat kebudayaan unsur-unsur kebudayaan yang baru dari kata kebudayaan yang akan dinikmati dan dilestarikan, yang diwarisi oleh anak cucu kita yang saya berdoa. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menginventarisasi lagi dan memberikan kontribusi. Nah, kontribusinya sudah banyak ini. Kalau kita buat catatan, oh ini yang baru, ini yang lama, oh ini yang lama yang sudah pernah, yang belum ada, yang kita perlu kuatkan kembali. Nah, oleh karena itu kita di sini adalah forum saya. Saya kira bagaimana? Jangan tadi saya baru tahu juga. Ternyata kebetulan itu kebuku kan? Saya baru dengar. Wah, saya baru dengar. Padahal saya di sini sejak tahun 97. Gang Yusi masih baru tamat SMP. Nah, SMA. Nah, ya. Waktu itu Haji masih kepala desa. Naik speed, Sampadu, Tadi Pau. Nah, mari kita coba. Saya pancing juga, sehingga ini masih ada waktu 10. Kalau satu orang bisa bicara 5 menit, bagaimana? Apa? Jangan-jangan coba kita pikir apa kira-kira yang harus kita bangkitkan kembali, kita kuatkan kembali. Yang sudah, coba kalau yang mengisi kekosongan ini kita pikir bersama sekarang. Saya akan bicara apa? Saya bicara. Bisa dari sisi bahasa, bisa dari sisi kepercayaan agama ini contohnya begini. Ketika orang menanam arif atau enam, ada pokok enam di sini. Pokok enam itu dari menanamnya, merawatnya, memanfaatnya. Itu ada teknologinya, ada kepercayaan di dalamnya. Nah, jangan-jangan ada yang tahu, ada yang bisa bicara. Selain enam apa? Pokok durian seberang itu jangan-jangan juga punya sesuatu yang belum kita tahu. Jadi kalau kita setiap hari mau belajar, setiap hari pasti ada yang baru. Kalau jalan dengan saya, setiap waktu pasti akan belajar yang baru. Nah ini saya bawa ke Kuala Lumpur, ada yang baru saya hari ini. Saya belajar ke Sarawak, ada itu setiap hari. Nah itu karena kita mencoba produktivitas. Hari ini kita sudah semakin maju, internet sudah ada, yang perlu semua orang punya, AI juga ada sini. Nah, ini membantu kita produktivitas dan mampu melengkapi apa yang sudah ada selalu dan mampu menambah untuk menjadi kita menjadi lebih baik, mewariskan budaya kita kepada generasi besok. Saya kira itu sebagai
penjelasan awal, nanti kita diskusi. Kalau ada yang berbicara semua, nanti saya akan respon. Terima kasih banyak. Kami kembalikan kepada moderator. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Garis besarnya adalah kata Tuhan. Nah, karena dengan kita ingin sesuatu yang kita dapatkan dari ini. Baik, jadi untuk kita pakai sesi saja ya. Sesi pertama mungkin 5 orang dulu, nanti sesi kedua. Nah, kita punya waktu sampai jam 1 jam ya, berarti ini jam 10, nanti sampai jam 11. Jadi ya, ini ada dari ini SD. Dan kita juga ada harapan bahwa tidak apa, misalnya ada rekomendasi yang mau disampaikan, nanti juga akan kita sarap di sini. Apapun, nah, nanti mungkin bisa juga jadi sebuah buku nanti jadi baik. Para peserta sekalian, kita mulai saja sesi kita. Saya berjalan saja. Silakan untuk yang pertama ya Pak Anadol, ada lagi. Pak dari Makalah, Pak Sepri, Pak Sera, Pak Suye, 3, oke, Bu. Bu Susana, ya, berarti kita mulai dari Bu Susana, Kepala SDM 07 saya dulu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya Susana, Guru SDM 09 Ibu. Saya sangat mengapresiasi dengan adanya festival paham ini. Waktu pembukaan saya mohon maaf karena saya tidak bisa hadir karena kebetulan anak saya yang sakit di rumah. Dan untuk kesempatan ini juga mungkin saya ingin memberikan beberapa masukan untuk pertemuan ini, terutama khususnya untuk SD. Saya berharapkan adanya guru kamu untuk di SD kami. Guru kamu untuk di SD kami khususnya mungkin mengajarkan baik itu tentang kearifan lokalnya, bisa berupa anyaman ataupun makanan tradisionalnya, karena tidak dapat kita sendiri selama ini siswa-siswi ataupun anak muda mungkin lebih tertarik dengan masakan ataupun kerajinan dari luar ya. Jadi saya rasa sangat penting diterapkan di sekolah biar anak-anak itu tetap menjunjung tinggi apa sih ada kebudayaan khususnya kata Purahan. Jadi saya berharap sekali ada kerjasamanya baik itu dari desa ataupun dari kata Purahan sendiri untuk bisa bersama-sama kita membicarakan tentang guru kamu untuk DSD khususnya SD 07 itu. Itu saja Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi dan selamat sejahtera. Luar biasa, terima kasih Bu. Dari sudut belakang, Bio. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daniel. Mungkin saya lebih menyorot ke seni budaya. Jadi selama ini kita tetap paham ini bukannya mengucilkan kekurusan yang lama, tapi dengan adanya kegiatan festival ini kedepannya diharapkan budaya-budaya yang ada di kita tetap paham ini bisa terekspos keluar untuk bekal anak-anak kita ke depannya. Karena yang saya lihat selama 2 hari festival yang diadakan ini antusiasnya luar biasa. Terus yang terakhir mungkin supportnya untuk FPN. Terima kasih banyak untuk Mas Eko, Suar, WWE, Desa,
Proja ini yang terlalu sempat lah kalau di luar biasa beliau ini. Terima kasih ya Pak. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sudah bingung kan tadi saya ini buat kembali nih Prof. Ini saya bingung kalau di beberapa aja sama sana. Jadi kebetulan ada tulis sebagai anak desa aja. Lu sebagai anak desa, lu gitu kan? Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk kaitan dengan kegiatan yaitu seminar wilayah perkembangan yang ada di Desa Biro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tidak perlu hormat dengan kasih semuanya dihormati oleh pemandu acara maupun yang hadir dari berkaitan dengan kegiatan nama saya Bapak Satimana S selaku lembaga Desa Manggala atau seperti itu lebih kerennya ada tadi Omang. Jadi saya dulu Omang di daerah Omang ada Desa Manggala itu Omang. Jadi kerennya daerah Semarang. Tentunya dalam hal ini memang merawat kita luhur mengenai masa depan. Nah, untuk masa depan keren daripada bahasa kita di orang. Ayo saya orang kan. Jadi kalau bahasa keren itu depan tuh masa sekarang. Jadi kalau bahasa dulu orang adalah berlaku. Ya, masa orang. Jadi tak meyakinkan lagi dalam masa orang tuh. Jadi orang terus. Jadi depan masa sekarang. Kasih Pak Yus di sini. Jadi dalam hal ini saya terkait disampaikan oleh Jai bahwa di Omang itu memang tradisi dan budaya bahan agak kurang. Alhamdulillah setelah kita mulai musda pesawat besar pemilihan kedua bahan yang baru mewakili menggantikan Pak dalam itu sendiri itu alhamdulillah sekarang sudah mulai dari kegiatan karena memang untuk memang tinggal jadi kita merasa ada bahan jadi perawat daripada tidak perlu menjadi sangat baik dengan budaya kita seperti yang sudah dilakukan. Saya lihat juga dari Facebook maupun secara langsung juga ada. Jadi kesempatan saya belum hadir di sini, jadi saya lihat terus berkaitan dengan kegiatan ini di Kideboni sangat saya sesi sangat besar harapan saya kedepannya untuk mengulangi di sini budayanya. Tentunya tadi sudah membahas hal-hal berkaitan dengan budaya kita, tradisi kita. Saya ini ada satu, nanti kalau untuk kesempatan dari besar, dari Prof besar, hadir karena tadi Prof mengatakan ada buah cengkawang. Jadi cengkawang orang tua kita dulu ini untuk minyak goreng. Kalau bahasa sekarang minyak goreng, kalau kita dulu orang tua itu minyak makan. Goreng ubi itu pakai minyak cengkawang. Minyak cengkawang, bisa kita lihat minyak cengkawang. Jadi kita sana ada tiap tahun mengatakan itu ada budayanya secara mengolah minyak cengkawang untuk minyak makan atau minyak goreng. Jadi ada maksudnya bangsa kita orang tua dulu sudah sekarang ngapit. Jadi maksudnya kita minyak itu. Nah, kayu pakai kayu ada maksudnya. Jadi saya tertarik supaya sebutkan ke depan bisa. Karena sana di Omang itu pasti ada cengkawangnya. Kalau cengkawangnya saya sebenarnya dari kayu dulu buah mangga kita kumpul, kita nambah bulan. Lalu kita jemur, kita keluar minyaknya, lalu kita proses membuat minyaknya, direbus, setelah itu baru dikukus, baru kita apikan, kita keluarlah minyak goreng itu. Jadi dulu orang tua itu kalau saya itu masuk dalam bambu atau bulu itu berapa tahun bisa pakai untuk mencucuknya goreng ubi, ada minyak makan, kalau itu susah kalau saya minyak goreng, jadi pakai minyak cengkawang itu minyak goreng dan sebagainya. Makan pakai nasi hangat itu untuk apa? Enak, lebih enak lagi. Rasanya gurih itu enak untuk makan anak cucu. Jadi orang tua itu murid kita itu pakai minyak cengkawang lah, minyak goreng atau minyak apa untuk bersupi dan sebagainya. Tentunya harapan kita ke depan nanti mudah-mudahan ini bisa kita sampaikan kepada cucu kita untuk menjaga daripada kita dulu kita dulu yang masa depan atau masa depan
mudah-mudahan ini berlanjut terus si dan ini bukan di biru nanti kita tiap tahun di mana-mana ada lengkong, ada nongkrong, ada omong saya nanti buat keduanya kegiatan-kegiatan ini supaya nanti dipandang publik, dipandang masyarakat luar kita ini kompak dalam kesatuan. Selesai itu masukkan ataupun sedikit akun-akun kita warga omong dan kepala khususnya desa Sungai untuk membawa keakurahan yang lebih baik dan lebih baik untuk berbangsa. Saya itu bagus ujian mungkin hanya dapat bersampaikan melalui maaf wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sotima. Pak Sudir, silakan Pak Sudir. Baik, izin Pak Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan teman-teman semua. Jadi nama saya Sugeng. Jadi saya sudah hampir 20 tahun bertugas di daerah Melawi bersama daerah perubahan ini. Kemudian sekarang saya masih dipercaya menjadi kepala SMB 8 di Desa Sunterneko. Dulu saya membuat satu logo SMB 8 itu, jadi saya masukkan kata Melawi di dalam logo kami. Ketika saya ditanya apa maknanya, saya sampaikan, saya ingin anak-anak alumni SMP 8 yang notabene adalah anak kebelahan itu nanti jadi pemimpin Melawi. Amin ya Allah. Walaupun kita berharap kedepannya dari warga atau masyarakat kebelahan ini ada yang betul-betul menjadi pemimpin atau sebagai dewata. Walaupun lahir Yusli hampir terpilih ya Yusli. Mudah kedepannya ada calon atau anggota dewan yang berasal dari kebelahan. Jadi Bapak sekalian, berbicara mengenai masyarakat yang punya komunitas besar, ini kita harus memikirkan tadi masa depan yaitu regenerasi. Banyak anak-anak kita yang sudah sarjana dari kalangan anak kebelahan ini, yang kadang-kadang mereka ini belum terserah di semua lini. Dan saya berharap ketika ada komitmen daripada kita, ada suatu wadah yang kayak kita kan ada ikatan sarjana NU, misalnya kayak beliau tadi kan, adanya ikatan sarjana anak kebelahan, yang mana nanti mengakomodir semua anak-anak yang berasal dari kata kebelahan yang baik itu S1, S2, dan seterusnya, ini bisa betul-betul menjadi pemimpin. Saya lihat juga ada anak dari Kebintarangan ya, itu jadi dosen di IAIN, Wendy namanya, Wendy Purwanto. Ya. Nah, apakah Kebintarangan itu masih masuk ke kebelahan atau tidak? Yang jelas ini merupakan potensi besar. Ada seorang doktor yang berasal daripada wilayah Kebintarangan, ini mungkin belum kita maksimalkan kontribusinya untuk kita. Misalkan ini contoh. Kemudian tadi menjawab sedikit solusi dari Ibu Kepala SD ya. Kami punya saya bawa ini Bapak Kesiswaan Pak Hendra Mulyadi. Ini beliau pakar di bidang tukar guru. Nanti Ibu bisa komunikasi dengan Pak Hendra Mulyadi. Kami ada beberapa modul Pak Bro untuk pembelajaran di sekolah. Satu modul berontak, satu yang kedua modul dadar ayat. Itu dua modul itu nanti kalau Ibu mau nanti bisa kami kasih. Itu bagaimana mempelajarkan kepada siswa tentang kearifan lokal, berontak dan dadar ayat. Dan yang merumuskan itu adalah kita semua, guru-guru dan juga siswa. Nah kemarin waktu launching di Dinas Pendidikan, modul itu sudah resmi Pak Bro, dan bisa dipakai untuk semua masyarakat Melawi. Nah, cuma saya kelima ini dihentikan oleh Pak Menteri. Nah, jadi akhirnya kebijakan ayat berontak itu ya kembali kepada kebijakan sekolah. Nah, maka nanti Ibu nanti boleh berkomunikasi dengan Pak Hendra ini, beliau ini
hanya siapa tahu lah beliau kan. Baik, sekalian demikian sahabat pendapat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang lain? Silakan. Ya, masih. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Komarudi Eko, saya juga lulusan IAIN, menjadi profesor di tahun 2008 sebelum ilmu ini. Terkait dengan kegiatan ini, yang pertama adalah kalau saya lihat dari orang-orangnya, saya tidak memperhatikan ada orang dari lintas Gua Sungai Bino. Rata-rata ini Sungai Wawi. Nah, mungkin kegiatan kedepannya bisa kita libatkan dengan lintas Sungai Bino seperti Lapai, Panjang, ya kan, itu lintas Bino dan sebagainya. Masuk kami Tanjung Tengah, walaupun dia ada lintas sungainya, tapi bahan kami juga masih menengah. Untuk profesor dan kawan-kawan, kebetulan itu staff juga ada beberapa yang dengan Pak Jamal. Malam besok atau besok itu ada pegawai bersama ini. Jadi besok mungkin ada tempat umum. Nah, boleh untuk menyaksikan pegawai juga kita ada budaya makan banyak kalau bahasa kita kan dari perorangan rumah yang tahu. Ini juga banyak bahan yang harus tetap dilestarikan. Kemudian selanjutnya tadi terkait dengan keterlibatan, mungkin bisa diadakan satu pengurus pemuda yang dari masing-masing desa Ayus, desa Lapai siapa, pembawa siapa yang percayakan. Dan juga biasanya Pak Hati juga aktif, tapi saya tidak ada lihat. Kemarin saya tidak dapat mengikuti acara pembukaan karena memang posisi tugas Ayus saya di Belimbing dulu. Jadi agak jauh, jadi tidak dapat ikut. Maaf sebelumnya. Baik, terima kasih. Sekian untuk malam besok, jangan lupa kawan-kawan biasa kalau dapat undangan ataupun tidak dapat undangan, biasa kalau itu tetap ditrompo. Karena memang acara pembahasan kita kan tidak ada istilah dulu itu tidak ada undangan individu, undangan kampung kalau dulu Pak. Tidak ada undangan individu. Budaya itu sekarang mungkin sudah tergerus dari undangan individu. Pak Penggawa. Baik, ini yang dapat saya sampaikan. Kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang kelima, aduh, minta doa yang tua juga sekaligus ada teman yang dari doa kan? Assalamualaikum bro. Perkenalkan, nama saya Agus Sudirman, asal dari dusun Lengkong, kalau bahasa modern. Kalau bahasa dulu itu Longkong. Ya. Artinya apa? Longkong itu daerah aliran sungai tempat lentungan. Ya, ada anjurnya, ada lentungannya dia. Jadi kita di lentung. Lentungan sungai. Ya. Ya alhamdulillah bro, saya di ada kesempatan dari kalangan keluarga anak bawah yang mampu atau saya menjadi salah satu staffnya di UWI Indonesia. Ya, jadi menarik sekali ya seminar budaya anak bawah merawat jejak leluhur dan mengenai masa depan. Sebelumnya saya bekerja di NGO bagian kesehatan dan pendidikan. Kami pernah menulis tentang kebudayaan. Kalau bahasa sekarangnya itu adalah 1000 hari pertama kehidupan masyarakat Dayak di Kalimantan Barat. Nah itu sangat menarik karena di 1000 hari pertama kehidupan kita bisa mencetak generasi itu awalnya mulai dari pertama hamil sampai usia 2 tahun. Nah itu mungkin kami dari kalangan dapat bawahan yang notabene sebagai bisa dikatakan masyarakat pribumi di sini, tapi kami tidak bisa mengambil keputusan yang lebih banyak untuk sejarah masyarakat dapat bawahan pada khususnya masyarakat dapat bawahan ya. Nah, ini saya mungkin bisa atau kami
mungkin buat sebuah apa namanya penelitian atau kita menggali kembali sebab penyebab kami itu tidak mampu bersaing dengan teman-teman yang dari masyarakat suku lain seperti itu. Kalau di masyarakat Dayak, kami waktu itu di masyarakat Dayak Kubi, memang di 1000 hari pertama kehidupannya tidak terlalu diperhatikan. Mungkin itu maksudnya dari saya, kalau memang udah ada catatan ataupun cerita-cerita dari masyarakat sekitar tentang apa namanya jejak cara pengasuhan dari masyarakat atau perubahan boleh disampaikan ke kita atau dibagikan ke kita atau teman-teman peserta yang lain kalau ada cerita boleh nanti kita berbagi saja. Itu saja Bro, terima kasih. Saya dengan salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ternyata dari nama ini luar biasa. Nanti kita dengarkan Bapak Boisro. Jadi paling tidak bahwa kalau untuk pemuda kita sebenarnya sudah ada pengkabarnya. Kemarin saya dengan Bang Hendra dan beberapa orang sudah mulai menginventarisir, tapi ngambilnya dari pendidikan dan kesehatan. Kami mau tata dulu semua guru yang anak-anak bahan. Karena dalam isi besar almarhum Haji Said Yaakub itu adalah mendirikan lembaga pendidikan balahan universitas mungkin beliau. Jika kita ambilnya dari tata dulu semua guru dan kesehatan, ini beliau itu. Jadi sebagai informasi. Nanti kita pelan-pelan saja. Nanti kan buat jaringan terlalu besar sedikit lah. Nah, sebenarnya kalau keuangan nggak ada masalah sebenarnya. Karena kita pernah coba iuran di guru itu, ternyata besar sekali. Kita bantu kawan-kawan di guru itu adalah tidak seragam. Tidak tinggal momen. Bagaimana membuat momen yang lebih baik, tepat, bersih baik. Itu tadi grup dari 6 orang yang sesi pertama, mereka itu grup. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus untuk kita semuanya. Dulu khusus kepada yang sudah menyampaikan, saya kira ini menarik sekali. Respon saya yang pertama adalah pada FPD, Pak Eko, saya kira memang harus dibuat proyek khusus. Inventarisasi kebudayaan dan ketokohan. Lanjutan. Yang berkelanjutan. Ini yang berlanjutan sesuai dengan FPD ya. Ternyata masih banyak dari orang yang ngomong misalnya. Apalagi nanti orang ngomong semuanya, apalagi diri ngomong di banyak gitu loh. Nah, nanti oleh karena itu perlu begitu. Yang kedua kepada IWKK, saya kira IWKK harus punya divisi riset atau divisi muda kan ada ya. Berkabar itu punya pemudanya. Berkabar harus edukasi tegas. Ya, yang ngasih tugas mereka sendiri, jadi kita diskusi seperti ini. Jadi nanti mungkin proyeknya FPB membuat workshop khusus berkabar. Jadi berkabar ini mau dibawa kemana? Berkabar ini. Jadi kalau ada lagunya mau dibawa kemana hubungan kita? Nah, sekarang berkabar ini mau dibawa kemana? Yang mampu membawa kemana yang orang berkabar sendiri. Nah, ya. Jadi kita perlu. Jadi kelihatan dari yang pemuda, dari gerakan sendiri, termasuk menjaring para pemuda-pemuda seluruh kampung kebayan dulu 80 ya, tidak 80. Nah, saya perlu merevisi tulisan saya yang kita berikan di tahun 2011. Itu hasil disertasi saya di sini ya. 2011, nah, tapi nggak usah dulu lah, itu kan waktunya. Nah, kita revisi sehingga apa? Kita makin enggak. Tetapi seperti yang Yo sampaikan, promosi, ekspos dari kebanyakan itu sudah kita mulai. Sudah lama kita mulai. Tapi kita harus diteruskan berkelanjutan kalau versi SD ya. Tapi ya itu berkelanjutan. Kemudian yang ketiga tadi dari kesehatan. Nah, saya kira itu yang namanya teknologi pengetahuan masyarakat kita ada teknologi namanya kesehatan ya. Nah,
itu adalah dalam hidup. Dalam antropologi pasti ada. Jadi bagaimana? Jadi kalau saya punya tulisan namanya death and dying, mati dan kematian. Nah, jadi manusia ini memang berawal dari hidup, lahir, kemudian berkehidupan dan mati. Ini camat semua. Masih ini tamat. Kalau mati ya. Itu manusia punya kebudayaan. Kalau nanti saya share tulisannya. Ada kebudayaan kematian dalam masyarakat Melayu Pontianak. Saya tulis. Nah, jadi kesehatan, ilmu kesehatan bagi jadi masih banyak. Kalau saya sebutkan yang tadi ini, itu baru sedikit kan? Nah, yang tadi ini baru sedikit. Nah, ini kan kalau saya buka lagi kesenian, yang lagi kita kira banyak kesenian itu. Jepit, apalagi kompos, kampus, terbang, itu baru kesenian masih banyak. Nah, tapi yang lain masuk sistem masih banyak sistem pengetahuan. Jadi misalnya masuk ini lebih tinggi lah. Masyarakat Kemang itu punya filosofi siapa, apa yang dipentingkan dalam masyarakat Kemang. Nah, masih banyak. Kalau saya menulis satu poin kecil itu masih sangat kecil. Nah, karena itu kesehatan saya kira apalagi dari WWF saya kira punya. Nah, kalau itu kita duduk lagi bersama BKK, ya, kita buat proyek. Nah, WWF bisa mencari pendanaan, ya. Nah, saya rasa kita rumuskan bersama. Ya kan? Siapa? Nah, gampang. Kalau mau kerja ini gampang, banyak yang kita bisa kerjakan. Gagasan itu ada di kepala. Kita ingat manusia itu kebudayaan adalah pikiran, perasaan, dan tindakan. Banyak orang yang mampu hanya berpikir, pikiran itu kalau di sini aja. Pikiran itu akan bermanfaat ketika diluangkan. Seperti saya ngomong ini, sekarang bisa bermanfaat. Kalau tidak sudah sampai ke orang lain. Tapi kalau ini terus itu sama dengan kawan saya. Kawan saya sampai sekarang itu mikir mau kawin aja. Tapi masih mikir itu mau kawinnya sini aja. Orang lain harus kawin berkali-kali. Nah, itu masalahnya kan. Nah, jadi yang mana yang kita lakukan? Mikir mau kawin itu mau kawin berkali-kali. Nah, jadi hidup itu jangan hanya di sini. Nah, itu ya. Jadi kayak nanti WWF kita diskusi, kita buat proyek, kita langsungkan bersama. Jadi FPB, tadi kan pengacara bilang NGO itu bahasa Inggris, Non-Government Organization, organisasi bukan pemerintah. Bahasa Indonesia LSM, lembaga swadaya masyarakat, itu bukan swadaya pemerintah, swadaya masyarakat itu lembaga di luar pemerintah. Nah, ini FPB, saya ya. Banyak yang itu ternyata. Nah, kita kepada itu nanti misalnya di sendiri kita punya ini WKK tidak bisa. WKK nanti melalui tim apa namanya tim riset dan pengembangan misalnya divisi riset dan pengembangan selalu itu. Nah, jadi oke, jadi FPB kita lanjutkan sudah ada modal lagi. WWF kita lanjutkan lagi. Nah, kita kerjakan lagi. Nah, guru tadi sudah disampaikan gurunya ya, mungkin ada wadidnya pulang di dua. Kira sudah ada solusi dari Pak Kepala Sekolah ya. Nah, kemudian beliau ini juga menyampaikan dari banyak hal nanti kita gali bersama, dan yang paling penting di sini adalah keluarkan suatu kontribusi yang ditunggu. Sekecil apapun kontribusi itu kalau sudah kita laksanakan, kita kumpulkan akan menjadi besar. Kata orang lama kita akan meniru bagaimana semut bekerja. Semut itu kecil saja, tapi semut mampu mengangkat ini segini karena dia beramai-ramai. Semut mampu memanjat itu karena dia saling bertolong menolong. Makanya di dalam Al-Quran itu ada surah namanya An-Naml. Itu semut. Nah, itu kita belajar dari semut. Banyak alam ini yang kita bisa pelajari. Saya kira itu respon untuk sementara ini yang semuanya udah ada masih ada waktu. Nah, ini kita kasih kesempatan yang lain yang masih boleh. Baik. Masih sudah ya, ya kita minta juga alhamdulillah. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Kemudian yang saya hormati Prof. Day, kemudian para tamu serta seminar budaya ini. Saya sangat bangga dengan apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat ini. Melihat banyak yang sudah lengkap ya sebenarnya organisasinya pulang. Kemudian walaupun ini istilahnya pertama, tetapi ini sudah sangat berkesan dan bisa mengangkat dan martabat orang Bahan. Saya mungkin perlu sampaikan, misal kami di Posulu ya, kalau saya di Boyan, itu namanya Boyan Tanjung, kemudian ada desa Sriwangi. Nah di situ ada namanya hukum adat. Jadi sedesa, sekecamatan itu berlaku hukum adat di situ. Nah masyarakat di dalam maupun dari luar itu semuanya harus taat dengan hukum adat tersebut. Nah, maksud saya apa? Saya yakin tadi saya sudah nanya-nanya juga dengan kita di rumah segala macam, hukum adat yang berlaku di sini itu dulu saya juga pernah kutip ya Prof untuk beberapa hukum adat juga yang berlaku di masyarakat Bahan. Nah, itu perlu dilestarikan, bukan hanya istilahnya habis diwariskan dari mulut ke mulut, tapi perlu ditulis, kemudian diteliti, kemudian dipublikasi di dunia luar. Nah, itu yang hari ini saya lakukan untuk masyarakat saya di Boyan. Nah, sehingga apa? Identitas kita itu masih bisa terjaga, budaya kita masih bisa terjaga. Kemudian yang kedua, saya pernah juga meneliti bahasa dan sastra orang Boyan. Nah, melalui cerita rakyat, cerita lisan, saya tulis menjadi sebuah tesis, kemudian saya publis ke artikel jurnal, kemudian diterbitkan di jurnal-jurnal. Nah, itu akan menjadi pertahanan identitas kita. Nah, karena bahasa itu adalah ciri dari suatu etnis atau suatu suku, suatu masyarakat. Kalau bahasa hilang, maka otomatis etnis atau suku tersebut juga akan tergerus, pelan-pelan juga akan hilang karena bahasa itu juga kunci. Nah, dua itu kalau bisa dipertahankan, saya yakin kata perubahan walaupun sudah pernah ditulis oleh Prof. Zain di dunia internasional, tapi kalau nanti hukum adat dan bahasa dan sastranya hilang, itu juga akan nanti bisa menggerus budaya dari orang Bahan. Kemudian yang ketiga, ini saya kira saya pernah dulu punya teman namanya Dr. Hermanus di Universitas Kapuas, orang lain desa. Beliau meneliti tentang tadi ya kayak lengkuas ya, kemudian lain-lain sejenisnya. Nah itu kan salah satu yang ada di hutan kita banyak, saya yakin di sini juga banyak yang perlu ditulis. Sebagai mungkin salah satunya adalah obat-obatan ya, fungsinya segala macam. Banyak yang lain biasanya yang kebutuhan yang lain yang perlu ditulis. Sederhana saja saya kira menulisnya ya, tapi ketika dipublish, Prof punya ada namanya web for neolab.com. Nah itu mungkin satu halaman itu Bang Bibi bisa menulis tentang kebiasaan orang lain segala macam. Nah ini yang
menurut saya apa yang sudah dilakukan di sini sudah sangat luar biasa. Mudah-mudahan nanti bisa terus bertahankan bahkan ditingkatkan dan kami juga bisa menirunya di tempat lain. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mohon maaf dibatasi satu karena habis ini kita mau makan siang kemudian kita sholat. Satu ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menjadi mengajar di SMP Negeri 8 Kutong, yang mana sekolah kami berada di daerah ruangan dan lingkup kerja WWE serta FPB ya. Jadi yang pertama saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk FPB dan WWE, yang mana kami sebagai dengan guru juga sebagai masyarakat sangat-sangat terbantu dengan keberadaan NGO ini. Ya, terakhir kami mendampingi untuk membuat modul kelima tadi yang sudah dijelaskan kepala sekolah saya, dan di situ bukan cuma modul yang kami dapat, kami juga dapat pengakuan dari Dinas kemarin karena ada pendampingan dari WWE serta FPB, dan modul itu sudah beredar ke semua sekolah di 3 SMP. Nah, di kesempatan ini saya berharap sebenarnya ada hal sederhana yang menjadi pikiran saya, bro. Alangkah baiknya ketika kurikulum yang selalu berubah ini menjadi kebingungan kami maupun murid. Sebenarnya ada hal sederhana, misalnya di mata pelajaran itu kan kalau dulu ada E5, sekarang ada mulok lagi, muncul lagi mulok. Nah, menteri baru itu kan dia agak ke belakang maksudnya kurikulumnya. Jadi hal sederhana yang saya pikirkan adalah mengajarkan anak-anak itu untuk berenang. Contoh kecil saja, kemarin pengalaman saya ketika di bulan Ramadan ada beberapa orang anak yang pandai menyanyi ketupat, bro. Jadi pada saat lebaran mereka beli bajunya dari hasil nyanyi ketupat, karena satu ketupat itu 2.000. Jadi sebenarnya pendidikan itu bukan hanya akademik ya, membaca, berhitung, menulis, tetapi juga kemahiran. Maksudnya mahir dalam bertukang, mahir dalam beranyam, karena ada nilai bisnisnya di situ. Bukan saya mengajarkan anak untuk menjadi seorang anak mata duitan, tidak, tapi paling tidak untuk membantu ekonomi secara tidak langsung seperti itu. Jadi kami berharap mungkin karena FPB ini kan berkelanjutan tadi kan Prof sudah menyinggung itu, bisa nanti kita buat modul lagi atau pendampingan sebagaimana yang bisa kita lakukan untuk mendatangkan, tadi sudah disinggung kepala sekolah SD, mendatangkan juru ahlinya, misalnya ahli berenang untuk wayang kaki, bakul. Nah itu kan orang-orang tua dulu ya yang paham. Sekarang anak-anak itu jarang, jangankan untuk berenang ya, untuk olahraga di luar saja udah malas, karena olahraga sekarang udah pakai olahraga virtual. Jadi main HP, nanti tanding bolanya di HP, seperti itu. Jadi sebenarnya itu adalah salah satu tantangan bagi kami di Pemuda Keuangan, karena adat jejak-jejak leluhur itu sudah mulai dilupakan. Maka tadi saya di awal saya mengucapkan apresiasi yang tinggi bagi FPB dan WWF, karena kalau tidak ada mereka ya, agenda ini tidak akan terselenggara, karena semua kan perlu proses dan perlu dana juga. Berharapnya karena kemarin ada Pak Abu Wati yang datang ya, Ketua Dewan juga datang, berharapnya ini bisa menjadi agenda tahunan ya, dan nanti dituju kali ini di daerah-daerah tadi ada masukan dari Madu pada saat kita ngopi di rumah. Nanti jangan cuma di PU, bisa juga di Timur Selatan, bisa juga di Tanjung Tengah. Jadi paling tidak nilai silaturahminya juga terjadi. Begitu saja Prof, dari saya Prof, berharapnya memang hal ini berkelanjutan. Itu saja. Saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Betul, Pak dari Pak Muhammad dan sahabat. Terima kasih.
pembicaraan untuk menjadi kesempatan kepada kami. Yang kami hormati Bapak Profesor beserta BPKI, yang kami hormati Bapak yang hadir di sini. Jadi melihat dari para teman kami baru kali ini lah kita undang di Kediri. Itu saya akan bertanya usahakan itu termasuk wilayah kekebahan juga. Jadi tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Kok di sana, Debu ini rasanya maju. Kalau dulu motor di Debu ini ceritanya hanya 3 buah saja Pak. Jadi desa Debu ini sudah desa yang kaya, desa tentara. Di sini banyak tentara. Jadi kami di Nusa Kambangan itu cuma 2 orang. Jadi kemajuan di Debu ini sangat luar biasa. Walaupun ada pesta-pesta perkawinan, saya selalu ketua di sini. Mau tak mau saya minta hukum di sini. Bila tahu bantu, saya mau bantu karena ada kekampinan dari orang Debu. Jadi keluhan kami di Nusa Kambangan ini ada satu Pak. Karena desa kami ada pulau di sana. Pulau di sana menjadi incaran orang kerja pas. Mudah-mudahan dengan adat tersebut dengan kata perubahan ini usaha itu bisa terawat. Nah, itu saja dari saya Pak. Sejak anda adalah waktu sudah menikah. Terima kasih. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya ingin mengadu dengan menggali masa lalu. Yang saya sekarang bilang, kalau dulu di Bubu ada bau, maupun keloko, maupun koman, nah bikin surat kan kamu pernah nulis. Jadi mau tidak mau ada batang kayu dengan sabe diikat dengan hamba. Kalau hujan itu pakai itu sabe pakai gantung. Nah, aku datang. Kemudian kalau yang malam pakai sabe, pakai kita dulu tuh. Oh, akan mengambil datang. Kalau itu sedikit. Nah, ada banyak yang bilang. Kemudian yang sangat punah atau budaya kita pun apa yang di sekitar sungai Ngawi yang namanya Mumpato kan mulai Mumpato itu kan seperti kami tadi lah aku dulu masih sekolah mas sekolah dulu kan masih SD Bino. Jadi kalau kami dua ini menyanyi inilah memang ada Mumpato banyak semalam dia kan ada kumpi di sana. Kalau menurutnya dari kemudian ada Bapak Kadima. Ketika kita itu dari si alhamdulillah kalau ada. Jadi yang lain dari si Bapak Kadima tadi. Jadi kalau bisa setiap kampung kita tuh di Pulau pun ada yang berkenaan dengan agama seperti itu juga lah. Itu bisa pakai itu sih. Nah, itu kan ada mana di dalam itu kalau ada Indonesia kalau cepat kayak dulu nah itu segala itu kan. Sekarang sudah ada lagi. Tuh banyak masalah-masalah yang kecil-kecil ini ada rahasia. Jadi kadang-kadang ada kalau sedih apa benar kawan ada pada masanya orang ada pada masanya masa ada pada orangnya. Jadi itu udah orang pada masanya lupa yang dari kita yang khusus kata perubahan enggak. Atau gini kalau jadi sama kalau mereka dia pesan berapa. Walaupun kami bukan kampung bukan dulu tapi kan sama ada Tuhan kita dukung kalau memang bisa ya kita baik dulu. Nah sampai sila kami itu pun hampir sih kalau kami kena ayam dulu mereka terima. Jadi susah. Dia hanya tunjuk apaan. Mudah-mudahan kita untuk budaya kita dan masa-masa kita yang lama yang namanya mau nampak usia. Kampung ada 2-3 itu nikah mau jadi ya. Kami itu nampak apa? Sudah lagi. Alhamdulillah. Hanya demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari sesi terakhir, jadi mohon maaf mungkin masih ada, jadi kalau memang ada waktu, silakan Prof untuk menanggapi. Baik, terima kasih Pak Yusri, Wala Ibu Kakak Indonesia
Jadi WKK itu hanya ada satu di Indonesia, hanya ada satu. Bahkan di dunia hanya satu, satu-satunya di dunia WKK. Nah, alhamdulillah ini kita sebenarnya banyak di Lausan dimulai dengan Didi Darmadi. Saran-sarannya saya kira sangat menarik ya. Selalu kita bisa belajar dari orang lain. Kenapa? Karena memang itulah sunnah Nabi. Sunnah Nabi adalah sunnah 75 kalau bisi. Itu bukan dari Nabi, itu bukan hadis. Sahabat. Tapi yang hadis adalah 75 minal mahdi dan lahdi. Dia hadis. Tentulah ilmu dari sejak lahir sampai ke ya. Kita ini tadi saya bilang kita sama. Kita nanti pun manusia juga. Semua ini sampai ke bulan manusia kita tak tahu. Jangan bilang yang muda yang lama manusia, belum tentu umur banyak itu. Umur banyak itu. Tidak selamanya yang lebih tua yang manusia dua. Jadi hari kita lakukan sesuatu untuk meninggalkan jejak. Kalau gajah mati meninggalkan taring, kalau manusia mati meninggalkan namanya tidak hanya dikisah, kalau yang dikisah habis. Tapi nama kita kenal Said Abdurrahman Al-Qadri, ada kota Pontianak, itulah Said Abdurrahman Al-Qadri. Kita nama IWKK, ada Said Yaakob. Ada kata kemarin, orang tua kita dulu. Itu gai. Karena itu kita nanti boleh menyusul sampai ke atas dari mana yang sekarang paham. Tahan dari mana? Padahal baru rupanya aku ini termasuk kota perumahan katanya. Ini baru hari ini, padahal selama ini kita lah ada. Artinya memang kita perlu belajar keluar dari rumah, merantau. Nah, jadi menuntut ilmu keluar itu sebuah ibadah. Kalau dalam Islam kita keluar rumah bekerja, keluar itu ibadah. Dan kita ibadah. Dengan niatnya tadi, kalau keluar rumah niatnya lain, itu lagi berapa? Karena inamal amalu. Kalau kita keluar itu ibadah kita dapat pahala. Dapat pahala, dapat amplopnya lagi. Senyum dia kan? Maka berkontribusi, kasih pikiran kita ke orang lain sehingga ada kasih. Oleh karena itu tadi yang disampaikan oleh pemerintah juga ini menarik karena Bu Yusi sudah cerita waktu ada PGRI kemarin tahun lalu di sini dia sudah bercerita, maka sudah dipamerkan. Pamerkan itu buku ya, itu yang dia juga. Tidak, jadi dipamerkan itu kan. Nah itu sudah diawali bagus. Nah sudah bagus. Kita lanjutkan. Kalau tadi saya kira sudah dikenal oleh Om Pos, Om Sori doa kita bisa berbuatnya. Nah sebagai penutup saya kira tadi yang disampaikan Pak Haji tadi yang gosip-gosip tadi dan seterusnya. Maka saya ingin saya dengan Yusri. Ini tahun lalu saya bersama Bang Bibi tadi kayaknya rekannya berhenti ya, ini seakan kehilangan tidak bisa tampil kayaknya memang kehilangannya kurang bagus. Jadi saya tahun lalu membuat buku yang menulis itu bukan kami, yang menulis itu bukan kami, tapi masyarakat setempat. Kemarin sebenarnya saya mau kesini sama Pak Manusia ini draft bukunya sudah banyak. Lagi proses nih, nanti akan kita tanyakan kalau sudah keluar dari Manusia bagaimana yang berikut. Jadi kita beruntung ada Manusia kita yang bisa menjadi motor teman-teman. Nah harapan saya begini, Manusia ini tidak bisa bekerja sendiri. Atau Haji ini tidak bisa bekerja sendiri. Tapi kalau kita seperti satu, setiap orang berkontribusi, ada tim sana, ada tim sini, maka lahirlah hari ini. Festival Kata Perubahan dan Budaya Kata Perubahan ini tidak hanya pekerjaan FPB, tidak hanya pekerjaan PKK, tetapi seluruh kita semuanya. Nah, sekarang yang terlibat, anggaplah harus 100%. Nanti ke depan semakin banyak yang terlibat, maka semakin besarlah kita.
Dan itulah kita. Siapa kita? Nah, kata Allah. Siapa kita? Nah, itu dia. Itulah kita. Nah, identitas kita ini yang perlu kita eksiskan dalam Pak. Nah, itu melalui dinamika. Apakah itu tadi Melayu, Batak itu dinamika. Tapi kita punya dinamika itu biarlah itu terus menjadi bagian dari kehidupan kita. Nanti kita akan mengarahkan atau menjadi penentu dari masa depan kita. Nanti biarkan orang yang menilai, biarkan orang yang menulis. Nanti saya akan tulis apa nih. Tadi saya sudah sebut judulnya ke Melayu di rumahnya saya. Kata bahan on the torso. Bahan di simpangkal. Nah, kan? Ini mau kembali ke kekayaan. Padahal sudah jelas-jelas dalam wilayah. Tapi tidak apa. Jadi aja itu namanya dinamika. Nah, sekarang kita yang menentukan. Karena itu sekali lagi terima kasih hari ini kita sudah sama-sama diskusi. Banyak yang kita pelajari. Tapi sebagai seorang manusia terus belajar. Belajar itulah menjadi yang abadi. Kalau kata para filsuf, yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Tapi kalau saya sebagai seorang agamawan, atau kita yang berbicara, yang abadi adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang memiliki perubahan itu sendiri. Nah, jadi kita di atas dari perubahan itu sendiri. Sekali itu, makasih banyak. Sekali lagi kita beri hapus semuanya untuk kita semuanya. Kita tunggu kontribusi masing-masing. Kita tunggu, dan hari ini adalah hari brainstorming. Brainstorming itu adalah mengasah kota, saling bicara. Sekarang saya kira ini semua di dalam kota masing-masing di macam-macam. Nah, inilah tujuan Pak Yusi, beliau awal karena berhasil. Nah, berhasil apa? Berhasil membangunkan identitas kota yang lebih masing-masing yang akan kita tuangkan dalam bentuk aksi masing-masing. Nah, kita tunggu kontribusi teman-teman. Kurang lebih bermanfaat, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, nanti sambil berjalan administrasinya. Jadi hari ini kita sudah mendapatkan suntikan yang luar biasa dari Prof, dan tentu kegiatan ini butuh kolaborasi bersama. Dan nanti memang kemarin responnya luar biasa sekali. Pak Camat juga sudah menyampaikan kepada saya, Pak Yusri sebagai ketua DWKK, teman-teman nanti Pak Yusri bersurat ke Camat. Benar, surat apa Camat? Pak Yusri minta ke desa-desa untuk menganggarkan di APBD untuk kegiatan.